Yo 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 Pren, udah punya tiket masuk kan? Mantep. Pren, Pak Pres mau lanjutin lagi bahas alur cerita Sisyphus the Myth. Setelah di episode sebelumnya dua tokoh utama pergi ke Busan yang mungkin dibikin janjian sama takdir. Woi deh, ya udah langsung aja ya. Nemu kemben di depan gang, gaskeun mang. Ya, Pren, jadi cerita dimulai dengan Sohe yang udik nanya-nanya laut dan pantai dan beralih ke aula pameran Quantum End Time. Banyak banget orang yang ngantri, security di mana-mana cek sana sini, hingga cerita diarahkan ke security yang dapat kejadian janggal. Dan menariknya, banyak manusia aneh bermunculan secara tiba-tiba. Lah, kok jadi kayak film alien ya, Pren? Iya, salah satu security coba menelusuri penyebab mati lampu yang pasti bukan gara-gara Nasar KDI ini. Dan benar ternyata ada manusia berkepala mirip cilok yang nyerang security dan mengambil seragamnya. Oke Pren, lanjut ke Seungbok yang lagi siap-siap dan tiba-tiba dipeluk sama Sojin mantannya si Taesul. Ternyata bercandaan Taesul bener. Mereka itu emang ada main, Pren. Keduanya membicarakan Taesul dan pas hampir mau enak-enak, tiba-tiba ada yang gedor pintu. Hey, timekeeper nginfo acara segera dimulai. Pren, kita beralih ke aula. Ada security yang lagi ngecek situasi, yang akhirnya dijedotin tuh sama si kepala cilok hingga pingsan. Ternyata si kepala cilok ini adalah seorang sniper, Pren. Pak Pres nggak tahu nih doi ngincer siapa, tapi semoga alasannya bikin melongo ya, Pren. Lanjut nih, Pren. Akhirnya acara dimulai. Terlihat Seungbok membuka acara tersebut di depan hadirin. Si Cilok mulai ngebidik. Tapi ternyata yang diincar si Om Cilok ini adalah Han Taesul. Diunduh deh nembaknya, Pren. Kemudian Seungbok bilang bahwa masa depan sudah di sini, hanya saja belum digunakan secara luas. Kemudian Seungbok nyalain mesin temuan perusahaannya dan tiba-tiba Han Taesul datang dong. Keadaan aula pun jadi lebih meriah, riuh menyambut kedatangan Taesul. Seungbok yang overprotective ke Taesul khawatir pembunuh bayaran masih ngincar Taesul. Tapi Taesul meyakinkan bahwa kematiannya tidak datang hari ini dan langsung show off di depan panggung. By the way, friend, ternyata si cantik Sohe pun datang ke aula ini sambil nggak bayar taksi dan terobos sensor keamanan. Sementara itu, Taesul lanjut presentasi temuannya. Dia ngeluarin gula kotak. So pasti bukan gula itu dong produk terbarunya, tapi yang nyala ini nih. Lalu Taesul masukin gula ke alat tersebut. Dia kutak-katik dikit, bawa kopi sambil santai dan nyuruh penonton memperhatikan teknologi baru sepanjang sejarah yang bisa menteleport benda padat dengan transmisi kuantum. Keren banget anjing si Taesul. Di saat Taesul lanjut ngomong, Taesul merasa melihat Taesan dan menjatuhkan kopinya. Taesul panik sambil manggil Taesan. Sementara sniper Cilok udah ngebidik Taesul dari tadi. Di tengah kepanikan itu, Sohe datang ke aula sambil teriak, nyuruh Taesul untuk menunduk. Dan peluru pun melesat ke Han Taesul. Seungbok yang ikut panik gagal mengamankan Taesul. Bongson juga tertembak, kemudian bidikan terarah ke Sohe. Tapi Sohe dengan wolosnya berhasil nyelamatin Taesul. Sohe nyoba bangunin Taesul karena si Cilok udah mulai dekat. Alhamdulillah, Pren, mereka pun berhasil kabur. Polisi baru dateng, Pren. Sedangkan Sohe dan Taesul terus berlari karena lagi dikejar sama manusia Cilok. Mereka terkejar dan terjadi baku tembak antara Sohe dan Cilok. Dengan pukulan masa depan, si Cilok berhasil dilumpuhkan oleh Sohe. Malah dikepung polisi, Pren. Terpaksa Sohe menjadikan Taesul sebagai sandera. Dan gokilnya, Sohe mengajak Taesul kabur dengan meluncur dari atas gedung loh, Pren. Barbar juga ya, Pren, nih si Sohe.
Lagi-lagi saat kondisi terpojok, Sohei bawa Taesuo pakai Flying Fox dadakan yang bikin Taesuo panik at the disco. Tapi alhamdulillah friend, mereka selamat. Kemudian Taesuo yang baru siuman langsung ngamuk ke Sohei dan amukannya berhenti dengan getokan ular dari Sohei. Saat Taesuo ingin memastikan Sohei wanita di foto pernikahan, mereka udah ditodong shotgun friend. Lalu muncullah om-om dari dalam mobil yang mengaku pernah teleponan sama Taesuo. Om-om itu ngajak Taesuo berbincang di mobil. Setelah Taesuo menyetujui, Sohei dan Taesuo malah dibikin pingsan friend. Sementara itu, kejadian di aula tersebut akhirnya viral. Seongbok lagi-lagi langsung panik. Seongbok ngumpulin tim penyelidik dong. Yang ternyata malah diamuk oleh Seongbok. Seongbok berpikiran bahwa mereka menganggap sepele kasus ini. Akhirnya tim biro kontrol pun datang ke aula. Mereka nyoba nyelidiki juga friend. Sedangkan di sisi lain, Seongbok ketemu sama komisaris perusahaan. Komisaris bilang saham turun dan komisaris mengajukan perubahan struktur perusahaan demi keberlangsungan hidup para karyawan perusahaan, meskipun harus mengorbankan Taesuo, dan mengusulkan Seongbok menggantikan posisi Taesuo. Wow. Oke, balik lagi ya ke tim biro kontrol. Mereka ternyata nemu clue yang lain, yaitu selongsong peluru shotgun. Yang disinyalir itu adalah selongsong peluru dari militer. Sedangkan Taesuo dan Sohei dibawa ke sebuah tempat. Mereka akhirnya diikat di sebuah ruangan. Perbincangan terjadi. Taesuo nyuruh Sohei mengambil penggaris yang ada di bawah Sohei, tapi omongan Taesuo malah menjurus ke arah mengorek informasi dari Sohei tentang foto pernikahan, siapa yang ngirim, dan lain-lain. Dan Sohei bilang bahwa dia adalah penyelamat hidup Taesuo. Cie, segitunya. Taesuo dan Sohei diajak ke ruang rahasia belakang kulkas. Ternyata mereka mau diajak mabar alias makan bareng. Si om-om bilang bahwa dia mau ngajak bisnis ke Han Taesuo, tapi Taesuo lebih tertarik mengetahui apa yang sedang terjadi tentang biro kontrol, kakaknya, koper, manusia jatuh dari langit. Om-omnya lumayan cerdik, friend. Dia coba ngebalikin dengan pertanyaan yang membuat Taesuo menjawab bahwa dirinya rela mengorbankan semuanya asalkan pertanyaannya terjawab. Kemudian Taesuo dibawa lagi ke sebuah lab. Mereka disuruh menggunakan semacam rompi gitu, friend. Tiba-tiba si Neng Manis bilang muncul di daerah agensi kerja. Kemudian Taesuo dan Sohei pun diajak pergi lagi. Di dalam mobil, si Om menggeledah tas milik Sohei dan hendak membaca buku diary Sohei. Sohei yang nggak nerima hal tersebut, akhirnya terjadi baku hantam. Kemudian Taesuo mendamaikan dan membayarnya seharga 150 juta won. Wow, diary seharga 150 juta won. Benghar emang si Taesuo. Lalu mereka sampai di tempat agensi kerja, yaitu tempat orang miskin nunggu jemputan kerja. Tiba-tiba orang biro kontrol datang ke tempat itu karena terdeteksi sebagai koordinat kedatangan manusia masa depan. Lalu om-om preman membawa Taesuo dan Sohei ke tempat lain. Mereka pun menunggu sesuatu. Apakah itu? Ternyata mereka hendak menyaksikan kedatangan orang dari masa depan. What the fuck, friend? Mirip banget sama proses transmisi kuantum yang dibuat oleh Taesuo. Lalu, apa yang akan Taesuo lakukan? Nah, siapa orang yang datang itu? Yang pasti nggak akan terjawab di episode ini dong. Kita lihat di episode berikutnya aja, oke, friend? Oke, yang punya tiket boleh masuk. Yang nggak punya tiket, ya boleh masuk juga. Ya, Pak Pres pamit. Wassalam.